Terima kasih, Ibu. Mohon Ibu menekan dari kawitan. Ya, terima kasih Bu Lin Anika atas waktunya. Oke, baiklah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas keterlambatannya. Kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang flyer. Apa itu flyer? Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa flyer kita sering menganggap flyer itu seperti brosur. Padahal sebenarnya antara flyer dengan brosur itu adalah dua benda yang sangat berbeda. Nah, di sini contoh flyer. Flyer itu berupa selebaran, Ibu Bapak. Nah, coba lihat di sini gambarnya. Nah, di sini. Nah, kita perjelas dulu. Ini mohon maaf ya. Flyer. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kendala teknis di laptopnya. Mudah-mudahan sekarang insya Allah bisa. Nah, itu apa itu flyer? Nah, di sini flyer adalah lembaran yang tercetak secara tunggal, tidak ada lipatan. Jadi kita bayangkan ya bahwa flyer itu ada berupa lembaran yang tidak ada lipatan. Jadi kalau brosur itu brosur ada lipatannya. Nah, sedangkan flyer itu tanpa lipatan, jadi berupa selebaran. Dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Nah, flyer atau lebih akrab disebut dengan selebaran. Pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besar, karena untuk dibaca secara cepat. Ya, makanya kalau kita lihat, seperti contohnya di digital flyer yang sudah kita buat, yang sudah di-share di grup itu singkat-singkat, hanya berisi tentang judul, kemudian alamatnya, kemudian waktunya, nah hanya berupa itu saja. Jadi tidak ada gambaran secara rinci kalau mengenai flyer. Nah, berikutnya. Nah, di sini flyer biasanya dibagikan secara manual dari tangan ke tangan kepada orang-orang yang sedang berjalan, baik di pinggir jalan, di dalam sebuah acara, pameran, ataupun tempat umum populer di sekitar Anda. Bahkan di sekolah-sekolah juga Bapak Ibu sekarang sudah banyak menggunakan flyer, jadi tidak berupa brosur yang lipatan-lipatan lagi, tapi sudah berupa flyer, jadi satu lembar ya. Berikutnya, namun zaman yang serba canggih ini, sekarang kita bisa menyebarkannya lewat media sosial. Nah, seperti yang sudah kita lakukan, yaitu membuat digital flyer. Mohon maaf. Kemudian kita bisa menyebarkannya lewat media sosial ya. Nah, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, web, maupun blogger dan semacamnya. Sehingga disebutlah digital flyer. Nah, berikutnya di sini, karena dirancang khusus untuk media promosi praktis, hanya sedikit penerima selembaran yang akan menyimpannya. Setelah merasa sudah cukup mendapatkan informasi yang diinginkan, penerima cenderung akan membuangnya ke tempat sampah. Proses penyebaran dan buang inilah yang akhirnya membuat media promosi kertas menamakannya flyer atau terbang dan beterbangan. Jadi flyer itu berasal dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu, yaitu kata dasarnya flyer, yang artinya terbang dan beterbangan. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa itu dengan brosur? Nah, ini brosur contohnya. Nah, kalau tadi flyer itu berupa selebaran. Sekarang, nah, di sini ada contoh brosur.
Brosur itu dilipat-lipat biasanya ya. Di 2 lipatan ataupun 3 lipatan. Nah, di sini mengenai brosur, brosur memiliki bentuk yang lebih beragam daripada flyer. Pada umumnya brosur memiliki lipatan yang terdiri dari beberapa panel atau halaman informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu kalau bedanya dengan brosur. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah dapat membedakan ya, mana flyer, mana brosur. Gitu. Kemudian tipe informasi di dalam brosur lebih terperinci karena menampung informasi yang lebih banyak. Jika flyer biasanya berukuran kecil, maka brosur ditawarkan dalam berbagai ukuran. Halaman-halaman brosur pada umumnya terbuat dari kertas yang lebih tebal dan berat apabila dibandingkan dengan flyer. Jadi kalau flyer itu lebih tipis Bapak Ibu, sedangkan brosur itu lebih berat, lebih tebal karena mungkin agar lebih menarik karena isinya juga lebih banyak. Kemudian penyebaran brosur juga tidak semaksimal penyebaran flyer karena biasanya brosur hanya diberikan oleh para salesman ataupun agen penjualan kepada calon pelanggan secara lebih selektif. Misalnya ada sales mobil, nah biasanya dipilih-pilih sekiranya orang ini sebagai calon pelanggan nih, nah maka kita berikan. Sedangkan kalau flyer itu bisa siapa saja yang menerimanya. Nah, itu Bapak Ibu penjelasan sekilas tentang flyer dan brosur ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat flyer? Nah, sini yang akan saya contohkan adalah cara membuat digital flyer. Nah, di sana di flyer yang saya buat, saya ingin membuat digital flyer melalui postermywall. postermywall.com ya. Nah, kita buka dulu. Nah, kemudian klik new design. Nah, biasanya kita karena kebetulan saya sudah login ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita baru pertama kali, kita harus sign up dulu biasanya dengan memasukkan alamat email kita. Dari sini saya sudah otomatis login. Jadi langsung ke tata cara pembuatan flyer. Nah, di sini contohnya ada, coba. Nah, kemudian pilih template yang kita inginkan. Kita bisa mendesain sendiri maupun melalui desain yang sudah disiapkan di postermywall ini. Di sini banyak pilihan ya Bapak Ibu. Nah, di sini boleh kita coba. Kita klik salah satunya. Ini coba kita pilih yang agak sederhana. Nah, mohon tunggu. Ini masih proses. Nah, ini salah satu contoh tampilannya. Nah, kita kalau ingin membuat sesuai yang kita inginkan, kita bisa edit sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kalau kita ingin mencantumkan gambar atau foto, nah bisa klik di sini foto di sebelah pojok kiri atas. Atau ingin mencantumkan video, nah yang bergerak ya ini di sini ada di bawahnya. Kemudian, nah di sini kalau kita ingin menuliskan sesuatu, boleh klik teks. Nah di sini teks. Kalau teksnya ingin yang biasa-biasa, pilih add plain text. Atau ingin tulisan yang menarik, nah bisa klik add fancy text ya. Nah di sini biasanya kalau kita foto ingin hanya persegi saja. Kemudian latar belakangnya atau backgroundnya kita ingin sisipkan seperti lingkaran, kemudian persegi maupun segitiga maupun segi lima di sini ada. Tinggal pilih ya Bapak Ibu. Nah, sudah cukup. Kemudian ini juga ada background. Nah, kita mulai dengan cara menulis. Di sini ada contoh Happy Mother's Day. Nah, kita ingin menulis sesuai keinginan kita. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita klik text, advanced text ya, agar lebih menarik. Kita bisa hapus dulu semuanya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita hapus. Kita kosongkan dulu.
Nah, gambarnya juga nanti kita bisa pilih gambar sesuai keinginan kita. Seperti ini. Nah, pertama-tama kita, misalnya kita membuat flyer tentang ini ya, acara sesi latihan kali ini. Nah, pertama-tama kita pilih foto atau gambar. Di sini kita masukkan dulu logo yang sudah disepakati ya, nih yang sesuai di sini. Kita klik. Nah, sudah ada logo, kita masukkan. Jadi kita di sini contoh membuat flyer tentang ini sesi latihan kali ini ya yang sedang saya laksanakan. Nah, kemudian setelah logo dimasukkan, kemudian kita masukkan teks tulisannya. Fancy saja ya. Di sini kita bisa pilih. Nah, usahakan untuk warna tulisan harus kontras dengan background atau template yang kita ambil ya. Di sini templatenya ungu. Berarti kita pilih tulisan yang kontras agar lebih jelas terbaca. Bisa warna kuning ya Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, kita pilih template. Fancy text. Warna kuning boleh. Nah ini. Nah di sini kita tuliskan. Misalnya tentang digital flyer, tutorial, meeting room atau seminar online. Nah, sini seminar online. Cara membuat digital flyer. Kita masukkan kembali. Cara membuat digital flyer. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bawahkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin memasukkan foto kita. Nah, kita pilih di sini untuk foto-fotonya ya. Misalnya kita ingin menampilkan siapa saja hostnya, moderatornya maupun narasumbernya. Masih di sini. Ya, klik ini saya sebagai narasumber, kemudian Bulin sebagai sebagai host dan Pogi sebagai moderator. Kita add. Nah, kita perkecil dulu. Kita perkecil biar 1% ya. Nah, di sini ketika dipoto ada yang perfect, ada yang kurang ya. Di sini foto saya kurang perfect. Kenapa? Ini jarak antar kepala ke atas itu sangat jauh. Maka kita bisa gunakan menu crop di sini, fitur crop ya. Crop. Nah, crop. Langsung kita tarik untuk fotonya di sini ya. Tarik biar lebih ngepas lah kelihatannya ya. Kemudian crop. Sudah. Nah, nanti lihat hasilnya. Greng-greng. Nah, itu dah ya. Jadi antara jarak kepala ke atas itu ke atap sudah tidak kelihatan terlalu jauh ya sekarang. Kecil. Kemudian ini juga Pogi gambarnya. Kita juga crop ya. Antara kepala ke atas itu jauh juga. Kita crop. Sama ini cara cropnya mudah. Ini agar bahunya tidak kelihatan ini lebar. Coba kita crop biar kelihatan langsing. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian crop. Nah, Ibu Anti juga ini. Oh, maaf. Ibu Lin. Kita crop juga.
Nah, ini biar tidak terlalu jauh ya. Ini sudah pas kok ke atasnya. Crop. Sudah. Nah, ini bisa kita beri nama ya. Nah, ini nama saya adalah, kita pilih tulisan yang biasa saja. Nah, kita perkecil. Nah, di sini untuk memperkecil tulisan yang eggplant text, kita di sebelah kanan, di sini ada nih size, ada font, ada size, kemudian fill. Nah, untuk font itu adalah jenis tulisan, jadi jenis tulisannya mau apa. Nah, tinggal pilih saja di sini, sudah banyak ya pilihannya. Kemudian untuk ukuran bisa kita perkecil di sini. Misalnya terlalu besar ya, kita ubah menjadi misalnya ukuran 25. Coba. Nah, atau 20 saja ya biar lebih kecil. 20. Nah, sudah. Tinggal kita masukkan nama kita. Ati Nur Hayat. Nah, sudah. Untuk warna juga ini bisa kita ubah. Nah, ya. Nah, di sini untuk warna tulisan bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Di sini untuk warna di sini ya, di fill solid color ada. Atau nah di sini color ya. Kebetulan saya menggunakan warna hitam, bisa dirubah dengan warna yang lain yang kontras dengan warna background ya. Nah, saya gunakan warna hitam saja. Kemudian di bawah Pak Ogi juga kita akan beri nama. Sama juga. Ogi Lesmana. Nah, seperti ini. Kita perkecil jadi 20 juga ukuran tulisannya, size-nya. Ini. Kemudian Ibu Lin juga kita beri nama. Ukurannya 20 kan dulu. 20. Lin Anika. Nah, sini. Nah, sudah ini ya. Kemudian ini kita tambahkan. Biasanya kan kalau kita membuat promosi, apapun itu acaranya, kita harus buat kata-kata yang lebih menarik. Kalau misalnya kita ada acara seminar, yang membuat menarik itu biasanya narasumbernya ya. Ya, anggap saja saya sebagai narasumber terkenal gitu ya. Ya, level Pak Habibie bisa. Nah, pasti yang datang itu sangat banyak. Tapi kalau dicantumkan nama Ati Nurhayati mungkin yang belum dikenal biasa-biasa saja. Jadi anggap saja kalau saya sudah terkenal ya. Bersama narasumber hebat misalnya ya. Nah, sini. Bersama narasumber hebat. Kita buat gitu. Nah. Belum ada ya. Nah, bersama narasumber hebat. Jenis tulisannya bisa kita rubah agar lebih jelas ya.
bersama narasumber. Atau warna hitam saja. Bersama narasumber hebat. Baik. Ternyata ini harus ini ya, tidak bisa di sini. Di bidangnya. Dah ya. Nah, kemudian di bawahnya ada waktu. Misalnya yang tadi kita masukkan link. Coba kita lihat yang tadi ya. Ya lebih cepat kita copy saja ya Bapak Ibu, biar tidak ngetik lagi. Nah, ini kita masukkan. Nah, tinggal edit saja. Kita perkecil dulu tulisannya biar agak lebih langsing. Nah, cukupnya 30. Nah, ini ya. Ini linknya. Nah, ini event number. Event number. Dan ini password. Kita ayo gabung. Ayo gabung di Nah, kita tentukan jamnya. Kita tentukan jamnya. Sesi 4 jam 20.15 sampai 21.15 WIB. Waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu, bukan waktu Indonesia bercanda. Jadi sekarang kita saatnya serius. Nah, di sini sudah. Mungkin kalau masih ada yang kurang, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan dengan yang lainnya. Mungkin di sini ada siapa yang membuatnya boleh. Kemudian bisa dicantumkan jika ada yang mau mendaftar ataupun ingin menghubungi, bisa cantumkan kontak person ataupun narahubung di sini. Ibu bisa mencantumkan alamat email, kemudian nomor HP ataupun yang lainnya ya. Nah, mungkin untuk pembuatan ini cukup di sini. Nah, saya akan langsung save. Nah, kemudian kita share. Nah, di share ini boleh langsung lewat sosial media ataupun yang lainnya ya. Kalau saya biasanya, karena saya kan harus di share ke WhatsApp. Nah, di sini saya paling pilihnya di submit and template. Terhalang ya di sini. Boleh langsung save image seperti ini, copy image, atau biasanya di bagian bawah itu ada
copy langsung bisa mengkopinya. Kalau saya bisa klik kanan atau pakai Ctrl C untuk mengcopy ya, biar lebih cepat. Di sini karena saya juga membutuhkan file. Nah, di sini saya juga sudah punya folder sendiri selama mengikuti acara VTT 77. Di sini saya sudah punya, nah sampai ini semuanya sudah saya cover ya di sini. Di sini kita tulis contoh flyer sesi 4 latihan kelompok 3. Nah, kebetulan saya kelompok 3. Save. Nanti kita cek di sini ada tidak. Nah, di sini data saya sudah cukup banyak. Kita lihat yang tadi saya buat yang mana. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini sudah saya save ke folder saya di laptop ya. Ya, mungkin sampai di sana Bapak Ibu untuk pemaparan yang bisa saya sampaikan untuk sesi 4 malam ini. Jika ada yang penasaran, mau bertanya atau mau menambahkan sesuatu, silahkan. Mungkin sekarang saya kembalikan kepada moderator jika ada yang mau bertanya. Kepada Ibu Lin, silahkan. Halo, Ibu Lin? Ibu Lin?